Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Anggara, NIM saya 1031124002. Saya menjelaskan tentang soal jawaban kalkulus saya, yaitu kita berikan fungsi x kuadrat dan 3y kuadrat ini, lalu kita menghitung vektor gradiennya dari fungsi f ini, yaitu dengan cara menurunkan parsial terhadap x. Kita turunkan x kuadrat ini yaitu menjadi 2x, dan turunan parsial terhadap y, lalu kita turunan bagian y nya, yaitu 3y kuadrat menjadi 6 min 6y. Jadi vektor gradiennya yaitu 2x, min 6y. Untuk nomor B, untuk yang B itu seperti kita menentukan nilai gradien del V ke titik P itu dengan mensubstitusikan X1 dan Y2 ke vektor gradien. Itu del V sama dengan 1,2, yaitu kita akan kali 2 kali 1, dan yang ini 6 min 6 kali 2, yaitu menjadi hasilnya 2 min 12. Jadi untuk nilai gradien F di titik P yaitu 2, min 12. Untuk yang C, kita akan menentukan berarah dari turunan P terhadap UV secara vektor satuan vektor ini ya, A dengan 3 akar kuadrat, karena di sini kan kita menggunakan vektor A yaitu 3 kuadrat dan 4 kuadrat, jadi dikuadratkan semua yaitu menjadi 25, lalu kita akan diakarkan menjadi 5. Lalu kita hitung DUVP nya yaitu del V P sama dengan O, maksud saya salah, O sama dengan 3S per 4, 3S 4S. Maksud saya 3/5, 4/5. Lalu kita akan menghitung DUVP nya yaitu del VP sama dengan U. DUVP sama dengan 2, min 12 dikali 3/5, 4/5 sama dengan 2 kali 3/5 plus min 12 kali 4/5 sama dengan 6/5 dikurang 4/8, 48/5 sama dengan 42/5. Jadi DOVP nya itu atau vektor berarahnya yaitu min 8,4 karena dari hasil pembagian ini. Lalu untuk soal D, arah pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum. Lalu berapa nilai maksimumnya? Arah maksimum yaitu searah vektor gradien, yaitu yang tadi 2, min 12. Lalu dapat disederhanakan menjadi 1, min 6. Nilai maksimum yaitu kita akan mengkuadratkan jadi 2 kuadrat plus min 12 kuadrat, yaitu 4 plus 1/4 sama dengan akar 1/8, lalu diakarkan menjadi 2 akar 32. Untuk yang E, itu arah vektor unit V dengan dVP dan makna geometrisnya. Syarat dVP yaitu del VP kali V sama dengan harus 0. Jadi 2, min 12 Vx Vy sama dengan 0, 2 Vx min 12 Vy sama dengan 0, Vx sama dengan 6 Vx. Lalu vektor unit V2x plus U2y yaitu sama dengan 1. Lalu kita akan substitusikan 6Vy kuadrat plus Uy kuadrat sama dengan 1, lalu menjadi 37 V2y min sama dengan 1 menjadi Vy sama dengan tambah kurang 1 per akar 37. Vx dikurang 6 Vy sama dengan tambah kurang 6 per 37. Jadi untuk V atau
Untuk arah vektornya itu yaitu 6/37 akar 37, 1 per akar 37, atau V-nya itu min 6 per akar 37 atau min 1 per akar 37. Ya, untuk nomor 2 yaitu kita akan mencari turunan parsial pertama. Itu turunan parsialnya kita menurunkan nilai X ini, yaitu X pangkat 3 dan min 3x menjadi 3x kuadrat min 3. Lalu untuk yang Y turunannya yaitu yang Y kuadrat menjadi 2. Y. Titik stasioner itu diperoleh saat fx 0 dan fy sama dengan 0. Jadi fy sama dengan 0, 2y sama dengan 0, y sama dengan 0. Fx sama dengan 0, 3x kuadrat min 3 sama dengan 0 ke x kuadrat min sama dengan 1 ke x sama dengan tambah kurang 1. Jadi titik stasionernya itu 1,0 dan min 1,0. Untuk yang C itu, untuk yang C itu soalnya turunan parsial kedua. Turunan parsialnya yaitu sama dengan ini ya, 3x kuadrat min 3. Jadi kita ambil dari nilai yang dari sini, jadi 6x. Untuk yang ini kita ambil dari yang 2y yang sini, yang tadi karena diturunkan ke sel kedua, ini turunkan menjadi 2. Lalu ini fx yaitu berarti ini apa ya, gabungan mungkin kali ya, fx y 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Jadi turunan parsialnya yang yang fx ini 6x, yang ini hanya 2, yang ini sama dengan 0. Kita lanjut ke yang D. Yang D itu kita akan menguji titik stasioner apakah minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Jadi kita lihat di sini bahwasanya dfx kali fy sama dengan dikurang fxy kuadrat titik 1,0. Kita akan posisikan fx sama dengan 1,0, 6 kali 1 sama dengan 6, fy 1 kali 0 2 sama dengan fxy sama dengan 1 sama dengan 0 sama dengan 0. Ini tadi dikali, dia sama dengan 6 per 2 dikurang 0 kuadrat sama dengan 12. 12 lebih dari 0 dan fx itu lebih dari 0. Jadi ini adalah nilai minimum lokal. Untuk titik min 1,0, fx min 1,0 sama dengan min 6 dikali min 1 sama dengan min 6, fy min 1 kali 0 sama dengan 2, fxy sama dengan min 1 dikali 0 sama dengan 0. Lalu d yaitu nilai d nya itu min 6 dikali 2 sama dengan dikurangi 0 kuadrat sama dengan min 12, yaitu min 12 itu lebih kurang dari 0. Jadi ini adalah titik plana. Jadi untuk titik stasioner yang 1,0 ini minimum lokal, kalau yang min 1,0 ini adalah titik plana. Untuk yang E, apakah minimum atau maksimum lokal bersifat global? Ya. Kita akan menganalisis perilaku dari f x y x 3 x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat saat x sama dengan plus infinity, f itu menjadi plus infinity ya, karena x3 dominan. Kalau yang min infinity maka dia juga min infinity karena fx3 dominan. Jadi kesimpulannya ini tidak ada maksimum global. Jadi titik 1,0 ini bukan minimum global. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.